Selamat datang di episode kali ini. Kita akan ngobrol tentang arti cukup dalam hidup ya. Kita bakal bahas kenapa kata yang sederhana ini jadi terasa sulit di zaman sekarang. Karena lingkungan kita sering mendorong kita untuk selalu ingin lebih. Betul sekali, aku setuju. Di zaman sekarang, seolah-olah nilai diri diukur dari seberapa banyak yang kita capai. Jadi mana lagi kita terus-terusan membandingkan diri ya? Iya. Nah intinya, cukup itu bukan berarti berhenti berkembang. Tapi lebih tentang menghargai apa yang sudah kita punya sambil tetap berjalan ke depan. Jadi bukan tentang menyerah, tapi memberi ruang untuk bernapas. Gitu kan? Iya, tepat sekali. Kita terlalu fokus pada kejaran ambisius yang kadang membuat kita lupa untuk menikmati proses kecil. Ya. Padahal, dalam hal ini, cukup itu bisa artinya kita menemukan keseimbangan antara terus bertumbuh dan menghargai pencapaian yang sudah ada. Nah, pertanyaannya, apakah bila kita merasa cukup, tidak berarti kita jadi tidak ambisius? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Menurutku justru sebaliknya. Kalau kamu sudah merasa cukup dengan apa yang kamu miliki, itu justru memberikan ketenangan untuk berkarya lebih. Karena ambisi yang muncul bukan dari rasa takut tertinggal, tapi dari keinginan tulus untuk berkembang. Menarik sekali. Contohnya misalnya kamu punya mimpi yang besar. Tapi kamu juga sadar bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil itu sangat berarti. Seperti seolah-olah kamu mengakui bahwa hari ini kamu sudah berusaha. Sudah melangkah meskipun belum mencapai mimpi sepenuhnya. Iya, benar. Ada pepatah yang bilang, cukup itu memberi ruang untuk bernapas. Dengan begitu, kamu gak terus-menerus merasa kurang, melainkan menghargai usaha yang sudah kamu jalani setiap hari. Ya, begitu kan? Nah, tepat. Tapi aku masih penasaran, mengapa sebenarnya kata cukup terasa begitu sulit untuk diterima? Bukankah sejatinya kita sering membandingkan diri dengan orang lain? Betul sekali, dan itulah inti masalahnya. Lingkungan kita selalu mengajarkan bahwa semakin banyak yang kita punya atau capai, semakin berharga kita. Sehingga tanpa sadar, kita mulai merasa tidak pernah cukup hanya karena kita selalu melihat apa yang belum ada, daripada menghargai apa yang sudah ada. Iya, aku merasa hal ini sangat relevan dengan tekanan sosial sekarang. Kita seolah-olah diharapkan untuk terus meningkat. Padahal kenyataannya, jika kita selalu membandingkan, pikiran itu jadi penuh dengan tekanan. Benar sekali. Bahkan perbandingan itu kadang memanipulasi persepsi kita, sehingga kita merasa selalu kurang, meskipun sebenarnya sudah banyak yang kita capai. Ya. Itulah kenapa penting untuk bisa memandang kehidupan dari sudut pandang yang lebih tenang. Kalau begitu, menurutmu bagaimana kita bisa mulai menginternalisasikan arti cukup dalam kehidupan sehari-hari? Apa langkah kecil yang bisa kita lakukan? Menurutku, langkah pertamanya adalah dengan bertanya ke diri sendiri setiap hari. Apa satu hal yang sudah cukup baik hari ini? Nggak perlu yang besar. Bisa berupa hal simpel seperti berhasil menyelesaikan tugas, atau bahkan hanya karena kamu sudah mencoba sesuatu yang baru. Itu seperti memberikan penghargaan pada diri sendiri ya. Jadi, walaupun pencapaian itu kecil, kita belajar mengakui usaha kita. Ini bisa membantu mengurangi rasa stres karena harus selalu mengejar sesuatu yang lebih. Betul sekali. Dan itu pula yang membuat cukup itu penting. Karena ia mengajak kita untuk menikmati setiap proses kecil dalam hidup. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita belajar untuk tidak merasa kurang karena belum sampai di sana. Saya pikir pada dasarnya perbedaan itu ada pada sumber ambisi itu sendiri. Kalau ambisi datang dari rasa takut atau karena ingin memenuhi standar yang sudah ditetapkan orang lain, maka ia bisa membuat kita tidak pernah merasa cukup. Setuju. Dan bisa dibilang, ambisi yang sehat itu lahir dari keinginan bertumbuh, bukan dari perasaan kekurangan. Jadi, merasa cukup itu justru memberikan landasan yang stabil untuk mengejar mimpi-mimpi kita dengan lebih bijak. Tepat sekali. Misalnya,
Ketika kita merasa cukup dengan diri sendiri, kita tidak lagi terbebani oleh perbandingan yang tidak ada habisnya. Dan itu seperti membuka ruang untuk kreativitas dan keaslian ya. Betul, iya. Karena ketika kamu merasa cukup, kamu bisa fokus pada pengembangan diri dan mengejar tujuan dengan cara yang lebih tenang, tanpa tekanan perbandingan yang berlebihan. Ya, Itu sangat membebaskan. tapi ada yang mungkin berkata, kalau aku merasa cukup, bukan berarti aku malas atau tidak ambisius kan? Ada yang berargumen sebaliknya. Benar, aku pun pernah mendengar pendapat seperti itu. Tapi menurutku, jika kita mendalami makna cukup, itu bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan mengakui bahwa setiap langkah, sekecil apapun, sudah punya nilai yang besar. Ambisi tetap terjaga, tapi dengan landasan yang lebih kuat dan sehat. Jadi sesungguhnya tidak ada kontradiksi antara merasa cukup dan memiliki ambisi. Sebaliknya, justru ambisi yang sehat datang dari rasa syukur dan pengakuan pada diri sendiri. Iya, benar sekali. Rasanya ketika kamu sudah belajar menghargai apa yang kamu punya, ambisi untuk tumbuh akan datang dari keinginan untuk terus belajar dan berkembang. Bukan karena merasa dirimu kurang. Aku suka analoginya, cukup sebagai ruang untuk bernapas. Kadang kita begitu terjebak dalam pencapaian sehingga lupa untuk menikmati setiap momen kecil yang terjadi di balik layar kehidupan kita. Benar, seperti, coba bayangkan kamu sedang berlari. Kalau kamu terus menatap garis finish tanpa menyadari angin sepoi-sepoi di wajah, kamu pasti kehabisan tenaga. Nah, cukup itu ibarat sejuknya angin yang menyejukkan perjalananmu. Wah, analogi yang keren sekali. Tapi mungkin ada yang berargumen, bagaimana jika orang menafsirkan cukup sebagai stagnasi? Itu pertanyaan yang bagus. Tapi aku rasa stagnasi terjadi kalau kita salah paham dengan konsep cukup. Cukup itu bukan berarti berhenti berkembang, melainkan menghargai proses dan menyadari nilai dari usaha yang sudah dilakukan. Ambisi tetap ada, hanya saja lebih terarah dan tidak didasari oleh rasa kekurangan. Iya. Jadi, intinya adalah kita harus melihat segala sesuatu secara seimbang. Kita menghargai diri sendiri, tidak terjebak dalam perbandingan, dan tetap terus melangkah meskipun dalam langkah kecil. Betul. Dan mungkin, sebuah langkah kecil setiap hari bisa menjadi titik awal perubahan besar. Mengakui progres, sekecil apapun, sudah sangat berarti untuk kebahagiaan kita. Aku sadar bahwa banyak orang meremehkan kekuatan dari langkah kecil. Padahal, setiap usaha kecil itu merupakan bukti bahwa kita sudah mencoba dan berusaha menjalani hari dengan baik. Setuju, itu pesan yang kuat. Kita tidak perlu memaksakan diri untuk terus mengejar hal yang mungkin membuat kita stres. Cukup dengan satu langkah kecil pun, kita sudah membuka peluang untuk perubahan positif. Nah, jadi intinya kita perlu belajar untuk melihat hidup dengan lebih santai dan bijak. Menghargai apa yang kita miliki hari ini sambil tidak melupakan impian untuk masa depan. Betul sekali. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan mensyukuri setiap pencapaian, sekecil apapun itu, dan terus melangkah dengan tekad tanpa merasa beban untuk selalu lebih dari yang sudah kita miliki. Aku harap dengan memahami arti cukup, kita semua bisa menemukan keseimbangan antara ambisi dan apresiasi diri, sehingga hidup kita menjadi lebih bahagia dan tenang. Ini memang pelajaran berharga di tengah kesibukan dunia yang serba cepat. Benar. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai perjalanan kita dan mengambil langkah kecil untuk mencapai kesejahteraan batin, bukan hanya pencapaian materi. Terima kasih sudah ikut berbagi perspektif hari ini. Semoga setiap pendengar bisa menemukan arti cukup yang sesuai dengan kehidupan mereka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus ambil langkah kecil untuk hidup yang lebih bermakna. Terima kasih juga, dan semoga kita semua bisa hidup dengan lebih damai, menghargai setiap momen, dan terus bertumbuh dengan cara yang seimbang. Sampai jumpa!